Shalom teman-teman, kita jumpa lagi di Kebaktian Remaja bersama saya Michael. Yuk kita angkat pujian untuk Tuhan, mulia-mulia namanya. Untuk mempersiapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami untuk datang bersekutu, memuji nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Minggu ini tema kebaktian kita Hope for Tomorrow. Teman-teman dan saya pasti punya harapan untuk hari esok. Sebentar lagi kita akan mendengar bagaimana firman Tuhan menjelaskan hal tersebut. Sebelum itu kita kembali bernyanyi bersama Ada Damai Sejahtera Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah bahwa pada kesempatan kali ini Tuhan kami dapat bersekutu kembali, kami dapat memuji Engkau kembali Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan rekan kami Tuhan. Untuk menjalin persekutuan di dalam Engkau. Tuhan, di dalam masa-masa ini kami menyadari bahwa kami Tuhan sebagai remaja, sebagai ciptaan-Mu adalah orang-orang yang rapuh di tengah pandemi ini Tuhan. Mungkin selama pandemi ini kami merasa ada berbagai macam permasalahan yang kami hadapi. Mulai dari pembelajaran jarak jauh Tuhan yang tidak terbiasa bagi kami. Mungkin juga kami tidak dapat berkumpul dengan teman-teman kami Tuhan.
Dan kalau boleh jujur Tuhan, mungkin beberapa di antara kami mulai merasa jenuh Tuhan dengan segala permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kami merasa pengharapan di dalam hidup kami makin lama makin memudar. Tapi Tuhan, di minggu kali ini kami ingin bersama-sama untuk mencoba memahami, untuk mencoba mengerti bagaimana pengharapan Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi berbagai permasalahan. Kami mau belajar dari kitab Habakuk ya Tuhan, untuk melihat bahwa kasih-Mu Tuhan selalu ada, sekalipun di tengah penderitaan yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami kebijaksanaan Tuhan, beri kami hikmat-Mu, agar kami dapat belajar, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan akhirnya kami dapat bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, Tuhan berkati pembacaan Alkitab kami, Tuhan berkati perenungan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah, teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayat 17 dan sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar, mau belajar, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, pernah nggak sih kita di tengah pandemi ini kita merasa kok kayaknya sepi ya, meskipun mungkin kita ada di rumah sama adik kita, sama orang tua kita, tapi kita merasakan perasaan kok ada yang kosong di dalam hati kita, kok rasanya hampa. Atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai di rumah, mungkin kita lagi main games, mungkin kita lagi nonton drama Korea, tiba-tiba kita merasa kok jenuh ya. Padahal kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Padahal kita melakukan sesuatu yang kita mungkin dalam waktu-waktu biasa kita pengen untuk melakukannya. Tapi di masa-masa pandemi ini kita jadi merasa kok kayaknya jenuh, kok hampa, kok kosong di dalam hati kita. Nah teman-teman, gak terasa memang udah 1 tahun lebih kita berada dalam situasi pandemi atau situasi yang biasa kita sebut dengan era new normal ini, di mana kita menjalani segala sesuatu serba online. Sekolah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, mungkin juga kita berjumpa dengan teman secara virtual, jarang kita berjumpa secara fisik, jarang lagi kita nongkrong bersama dengan teman-teman. Yang tadinya kita bisa melakukan hobi kita di luar bersama dengan orang-orang lain, tapi sekarang semuanya harus serba dibatasi. Yang tadinya kita bisa datang ke kafe kesukaan kita, nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang kita nggak bisa, kita lebih banyak diam di rumah. Mungkin hal-hal itu membuat kita lama-lama jadi merasa jengah dengan situasi new normal ini. Karena sudah begitu lama kita menjalaninya. Ketika ada sedikit titik terang dari adanya vaksin, ternyata kita juga diberi berbagai macam berita yang menyatakan bahwa kok penyebaran virus ini makin lama makin banyak, makin meningkat. Kita melihat negara-negara yang nampaknya tadinya sudah berhasil, ternyata ada lagi virusnya. Yang membuat kita jadi bingung, kapan sih sebenarnya pandemi ini akan berhenti? Kapan sih sebenarnya kita bisa menjalani hidup dengan normal lagi? Kapan sih sebenarnya semua ini akan kembali pada titik di mana kita merasa ini normal lagi? Melakukan aktivitas kita kayak biasa, nongkrong-nongkrong lagi sama teman, pergi ke sekolah, ngobrol sama teman di sekolah, bercengkrama sama teman di sekolah. Kapan? Kapan kita bisa merasakan itu semua? Karena kayaknya
kita harus menerima bahwa mungkin pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu yang singkat. Kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kalau kita mau jujur, mungkin kita merasa bahwa pandemi ini adalah saat-saat di mana kita merasa begitu kesulitan. Ada berbagai permasalahan yang kita hadapi. Mungkin tugas-tugas yang banyak dari PJJ. Mungkin juga kita di rumah, papa mama kita di rumah, seringkali marah-marah sama kita. Atau kita lebih sering berantem sama adik kita karena perjumpaan yang lebih intens daripada biasanya. Dan berbagai permasalahan-permasalahan lain yang mungkin muncul ketika kita sedang menghadapi pandemi ini. Ketika kita sedang menjalani era new normal ini. Mungkin kita juga berpikir, kok kayaknya permasalahan di tengah-tengah era new normal ini kok nggak berhenti-berhenti di dalam hidupku. Makin lama bukannya makin berkurang, tapi makin bertambah. Yang bahkan mungkin membuat kita berpikir, kok kayaknya kalau bicara soal pengharapan, makin lama semakin memudar di dalam kehidupan kita. Makin lama kok kayaknya makin gak ada titik terang dalam kehidupan kita. Dan mungkin beberapa dari kita juga mulai mempertanyakan, di mana sih Tuhan, Sang Pengharapan itu, di tengah kondisi yang kita alami, dengan segala permasalahan kita di era new normal ini. Teman-teman, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, memang kita dimungkinkan untuk menjadi rapuh. Apalagi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi menemukan pengharapan di tengah kehidupan kita. Bukan cuma teman-teman aja yang merasa begitu. Bukan hanya teman-teman aja yang merasa berat melalui berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Yang mungkin bagi kita anggap sebagai penderitaan kita. Bukan cuma teman-teman yang dalam menghadapi masa-masa itu kemudian mempertanyakan eksistensi Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, kalau kita mau belajar dari kitab Habakuk ini, kitab Habakuk ini ditulis pada masa-masa perang, di mana kerajaan Yehuda sedang berperang dengan bangsa lain untuk memperebutkan tanahnya. Nah, kalau kita baca kitab Habakuk ini dari pasal pertama sampai pasal ketiga, kita akan melihat bahwa penulis kitab Habakuk ini juga merasakan apa yang mungkin teman-teman rasakan. Merasakan kesulitan, merasakan pergumulan yang begitu dalam. Ketika melihat bangsanya sendiri harus berperang. Ketika melihat bangsanya sendiri harus menderita di tangan bangsa asing. Padahal kalau kita mau mengingat di dalam Alkitab, bangsa Israel seringkali digambarkan sebagai bangsa pilihan Allah. Dan ini yang kemudian membuat penulis Habakuk jadi bingung. Gimana sih? Katanya umat pilihan Allah. Katanya Allah menyertai. Katanya Allah mengasihi bangsa Israel. Tapi kok ternyata kita harus perang? Kok ternyata banyak yang harus terbunuh? Kok ternyata sumber makanan makin sulit di tengah-tengah peperangan? Ini membuat penulis Habakuk jadi bingung. Karena nggak nyambung antara konsep bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, sama realita yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda. Teman-teman, bangsa Yehuda ini adalah pecahan dari kerajaan Israel. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel terpecah jadi dua bagian. Israel Utara dan lalu Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, dari situ penulis Habakuk kemudian kalau kita lihat dari pasal 1 mulai menuliskan apa yang menjadi keresahannya. Mulai menuliskan apa yang jadi keluh kesahnya pada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 2, penulis kitab Habakuk menuliskan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Apa yang mau dikatakan oleh penulis kitab Habakuk? Dia benar-benar merasa, Tuhan kok gini sih
kehidupan yang harus kami alami sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah berdoa, sudah berkata-kata pada Tuhan, sudah mengungkapkan penderitaannya pada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah tidak mau mendengarkan. Karena hingga saat dia menuliskan itu, dia belum melihat ada cahaya pengharapan yang akan menyelesaikan perang itu. Tapi justru di pasal 3 ini kita meskipun masih dalam nada ratapan, tapi kita menemukan kalimat-kalimat yang agaknya berbeda dengan apa yang dituliskan di pasal 1 ataupun pasal 2. Di pasal 3 ini kita justru menemukan bahwa penulis kitab Habakuk ini memuji-muji Allah. Dia menyatakan kebesaran Allah. Dia menyatakan keagungan Allah. Maka kalau bagi saya pribadi, saya jadi bertanya-tanya ketika membaca pasal 3 ini. Kenapa kok tiba-tiba penulis kitab Habakuk berubah pikirannya? Berubah apa yang mau dia ungkapkan. Perasaannya berubah dalam tulisan-tulisannya. Kenapa? Apa jangan-jangan memang kerajaan Yehuda sudah mau menang perang? Sehingga pengharapan itu udah mulai kelihatan nih di dalam kehidupan penulis kitab Habakuk ini. Nah teman-teman, ternyata sejarah mengajarkan kita bahwa kerajaan Yehuda tidak menang. Kitab Habakuk ini ditulis kurang lebih di tahun 605 sebelum Masehi sampai 587 sebelum Masehi. Kurang lebih di tahun-tahun itu ditulis. Tepat sebelum kerajaan Yehuda hancur dan mereka harus mengalami pembuangan. Kerajaan Yehuda dinyatakan hancur dan mengalami pembuangan pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi, kalau kita mau melihat, ternyata kerajaan Yehuda nggak menang loh. Ternyata mereka malah mengalami kemusnahan. Ternyata mereka malah harus hidup di bangsa asing. Lalu kenapa? Apa yang membuat pasal 3 ini menjadi begitu berbeda? Apa yang membuat penulis kitab Habakuk kemudian jadi memuji-muji Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan? Teman-teman, mari kita lihat di ayat 17. Di ayat 17 kita dapat menemukan simbol-simbol penderitaan yang dituliskan oleh penulis kitab Habakuk. Yang pertama adalah pohon ara tidak berbunga. Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Teman-teman, di kehidupan bangsa Israel, pohon ara dan pohon anggur seringkali menggambarkan kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan di sini yang mau dituliskan oleh penulis kitab Habakuk adalah pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Apa yang mau dikatakan? Di sisi lain, penulis kitab Habakuk mau mengatakan bahwa Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, mungkin kehidupan kami tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi penulis Habakuk mau memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan menyatakan kesadarannya bahwa memang sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel tidak sesuai banget kehidupannya. Ada hal-hal yang menyimpang dari apa yang diinginkan Tuhan. Dan itu dinyatakan. Lalu apalagi yang mau digambarkan? Pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, ladang, domba, dan lembu adalah bagian-bagian, elemen-elemen yang penting dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Melambangkan makanan, minuman, wangi-wangian. Dan bahkan barang-barang yang sering mereka gunakan dalam ritus-ritus peribadahan mereka. Artinya penulis Habakuk mau menggambarkan bahwa di saat itu mereka memang sungguh-sungguh ada dalam kekurangan. Kekurangan makanan, kekurangan minuman, bahkan mungkin untuk menjalankan ritus-ritus keagamaan mereka kesulitan.
Tapi di ayat 18 dan 19, penulis Habakuk kemudian menuliskan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Teman-teman, mungkin bagi penulis Habakuk waktu itu, memang dia masih ada di dalam penderitaan. Tapi apa yang mau coba dia lihat? Dia nggak mau lagi berfokus pada penderitaan dan permasalahan yang dialami. Dia nggak mau lagi melihat hanya kepada penderitaan dan permasalahan yang dihadapi. Lalu apa yang mau dia lihat? Dia mau melihat penyertaan Allah di sepanjang kehidupannya dan di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Bahwa selama ini sepanjang kehidupannya, sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, Allah telah banyak melakukan hal-hal baik di tengah kehidupan mereka. Allah telah banyak melakukan penyelamatan, penyertaan di dalam perjalanan kehidupan penulis Habakuk dan di dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel. Inilah yang mau coba dilihat oleh penulis Habakuk. Bahwa dia tidak lagi fokus hanya pada permasalahan, penderitaan, tapi dia mau mencoba untuk menggali dan menyadari kasih Allah. Bukan hanya kasih Allah dalam sejarah saja, tapi dia juga mau mengakui di ayat 19 bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Karena Allah telah menyertai bangsa Israel, telah menyertai penulis Habakuk di masa lalu. Dia mau percaya bahwa di dalam penderitaan ini, di tengah permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini, Allah mau senantiasa hadir dan menjadi kekuatan bagi penulis Habakuk untuk terus melangkah. Meskipun sulit, meskipun berat. Nah, teman-teman, ketika saya melihat apa yang dituliskan di dalam Habakuk 3 ini, saya jadi teringat perkataan yang dikatakan oleh James Martin. Di dalam penderitaan kita, di dalam permasalahan yang kita hadapi, barangkali kita menanyakan, kenapa sih kita harus mengalami penderitaan ini? Kenapa kok aku yang harus mengalami penderitaan ini? Nah, James Martin di tengah-tengah pertanyaan itu, dia mengatakan bahwa jawaban paling tepat dan paling jujur bagi dirinya tentang pertanyaan kenapa ada penderitaan dan kenapa aku yang harus mengalami penderitaan itu adalah bahwa kita sebagai manusia kita nggak tahu kenapa harus ada penderitaan dan kenapa kita mengalami penderitaan itu. Ketimbang kita jadi jumawa dan merasa bahwa akal logika kita bisa menelaah segala macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia, sebagai ciptaan, kita memang rapuh. Kita memang punya keterbatasan diri untuk memahami berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang memang tidak dapat kita jangkau dan menjadi misteri Allah di dalam kehidupan ini. Tapi soal pertanyaan di mana Tuhan, di mana Allah, di tengah penderitaan itu, sebenarnya Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kita. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kalau Tuhan berada bersama-sama dengan kita, kenapa kok karya penyertaan Tuhan itu nggak pernah kelihatan ketika kita sedang menghadapi penderitaan dan permasalahan? Teman-teman, barangkali apa yang harusnya kita pertanyakan bukanlah Allah nggak kelihatan di dalam kehidupan kita. Mungkin Allah menyatakan dirinya di tengah kehidupan kita. Tapi pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Suara-suara yang hadir di dalam pikiran kita terlalu gaduh, sehingga suara Allah tidak dapat menjangkau kita. Karena kita terlalu fokus pada penderitaan dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Teman-teman, fokus pada permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi tidak menyelesaikan
permasalahan dan penderitaan itu. Boleh-boleh aja kalau kita mau mencari penyelesaian dari permasalahan dan penderitaan itu, boleh. Tapi jangan kemudian kita memaksakan diri untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita terlalu fokus pada permasalahan kita jadi sulit untuk melihat penyertaan Allah. Karena penyertaan Allah itu nggak selalu hadir melalui hal-hal yang ajaib, teman-teman. Ada penyertaan Allah yang hadir melalui mukjizat-mukjizat yang ajaib, yang luar biasa, yang agung. Kita seringkali melihat kesaksian-kesaksian tentang itu. Tapi ada juga karya-karya Allah melalui Roh Kudus di dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil di kehidupan kita. Inilah yang seringkali tidak dapat kita lihat. Karena kita terlalu fokus pada permasalahan kita. Padahal barangkali karya Allah melalui hal-hal kecil itu jauh lebih banyak daripada mukjizat-mukjizat ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada sebuah pendekatan untuk pengembangan diri juga digunakan di dalam bisnis atau perusahaan. Nah, mereka seringkali menggunakan pendekatan yang namanya SWOT, di mana pendekatan itu berfokus pada kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan juga ancaman yang mungkin dihadapi oleh diri atau perusahaan yang bersangkutan. Pendekatan SWOT ini berusaha menganalisa 4 elemen itu tadi, mana yang lebih kuat, mana yang tidak perlu diperhatikan. Tapi ketika menggunakan pendekatan ini, seringkali justru pribadi-pribadi yang menggunakan itu atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu justru lebih berfokus pada kekurangan, juga ancaman yang mungkin dihadapi oleh mereka. Sehingga akhirnya salah seorang psikolog, David Copperrider, itu menciptakan apa yang dinamakan appreciative inquiry. Karena melihat bahwa begitu banyak hal yang positif, tapi gagal untuk dilihat oleh manusia karena terlalu banyak terfokus pada kekurangan, pada ancaman, pada hal-hal yang negatif yang mungkin dialami. Appreciative inquiry sama sekali tidak memperhatikan kelemahan ataupun ancaman yang mungkin dihadapi. Hanya berfokus pada mimpi apa yang mau diraih, berfokus pada kekuatan apa yang dimiliki, berfokus pada peluang apa yang bisa diraih. Pada hal-hal yang positif yang ada di sekitar individu-individu atau di sekitar perusahaan-perusahaan yang mau berkembang itu. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita pun sama. Kita sebagai manusia seringkali terlalu fokus dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Kita terlalu fokus dengan apa yang menjadi ancaman bagi kita. Kita terlalu fokus dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Terlalu fokus pada hal-hal yang negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Padahal barangkali ada banyak hal yang positif terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan risau kalau kita merasa permasalahan-permasalahan itu membuat kita nggak nyaman. Yang namanya perubahan dalam kehidupan memang selalu membuat kita nggak nyaman. Tapi bukan berarti permasalahan dan perubahan-perubahan itu membuat kita nggak punya harapan. Enggak, teman-teman. Yuk kita coba untuk melihat hidup kita secara lebih positif. Melihat dan merenungkan setiap hari. Ada nggak sih hal-hal yang hari ini bisa aku syukuri di dalam kehidupanku? Ada nggak sih hal-hal di hari ini yang membuatku bersuka cita? Mungkin kita dihubungi lagi oleh teman yang udah lama nggak saling sapa sama kita. Mungkin hari ini sifat orang tua kita lebih baik dari hari-hari kemarin dan itu membuat kita bahagia. Mungkin hari ini kita bisa mempelajari apa yang sudah lama ingin kita pelajari.
Mungkin hari ini kita dapat nilai yang bagus di sekolahan. Mungkin hari ini kita menolong orang yang ada di dekat kita dan itu membuat kita sukacita. Teman-teman, ada begitu banyak hal-hal kecil, tapi bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu merupakan tanda penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk melihat hal-hal kecil itu. Melihat hidup kita secara lebih positif. Dan menemukan penyertaan Allah di tengah kehidupan kita. Supaya di tengah segala permasalahan yang kita hadapi, kita tetap merasa punya pengharapan. Dan mampu melangkah ke depan untuk esok hari dan esok harinya lagi. Supaya kita punya semangat untuk terus menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita. Sekalipun mungkin ada hal yang menyedihkan dan mendukakan hati kita. Yuk sama-sama kita melihat penyertaan Allah dalam kehidupan kita dan mencoba bertumbuh melalui pengharapan itu. Amin. Teman-teman, mari kita kembali bersatu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini Tuhan, atas kehidupan kami yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kesempatan baru bagi kami ya Tuhan untuk terus belajar di tengah segala permasalahan yang kami hadapi di saat pandemi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu melalui kitab Habakuk Tuhan, yang menunjukkan bahwa sekalipun permasalahan terus mendatangi kehidupan kami, tapi masih ada hal-hal yang mau untuk kami syukuri Tuhan. Sama seperti penulis kitab Habakuk mau mensyukuri berkat dan kasih Tuhan di tengah penderitaan yang dia alami, Tuhan, kini kami pun mau belajar untuk terus melihat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan di tengah segala permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu memang kehidupan di tengah pandemi ini adalah kehidupan yang sulit bagi kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kami mampu tetap kuat untuk menjalani setiap kehidupan kami di tengah permasalahan yang kami hadapi. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang menjadi penghiburan kami. Tuhan, di saat ini kami juga mau mengingat rekan-rekan kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam segala penyakit yang dihadapinya Tuhan, di dalam segala proses penyembuhannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dalam setiap proses yang dilalui, dalam obat-obatan yang dikonsumsi, dalam perawatan yang dijalani. Tuhan, kiranya Engkau juga mau selalu hadir melalui orang-orang yang terdekat, agar menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menghadirkan rasa sukacita di tengah hati mereka, yang memberi mereka semangat untuk terus-menerus berjalan bersama Tuhan, menghadapi kelemahan tubuh yang dihadapinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengingat orang tua kami Tuhan, di tengah segala kesulitan ekonomi yang dihadapi di dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberi mereka kesabaran, Engkau tetap memberi mereka sukacita Tuhan, di dalam menjalankan segala usahanya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan, agar menjadi keluarga yang penuh kasih, agar menjadi keluarga yang saling menumbuhkan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi tenaga kesehatan yang saat ini masih terus berjuang, bagi pemerintah yang terus memutar otak Tuhan, untuk menyelesaikan, untuk menangani, untuk mengatasi permasalahan pandemi ini di negara kami. Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kesabaran, beri mereka hati yang tulus untuk mau mementingkan orang banyak Tuhan, di dalam segala keputusan yang mereka ambil. Tuhan, beri mereka kasih, sehingga dalam pelayanan mereka di tengah kesehatan, di bidang medis, maupun di bidang pemerintahan Tuhan,
Mereka dapat terus melayani orang dengan tulus tanpa pamrih Tuhan. Tuhan limpahkan sukacita di tengah hati mereka Tuhan. Agar mereka dapat melangkah dengan yakin Tuhan menghadapi permasalahan pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa yang mungkin saat ini mengalami bencana alam ya Tuhan. Atau masih dalam masa pemulihan dari bencana alam. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka dalam mereka membangun kembali kehidupannya Tuhan. Tuhan hiburkan mereka melalui orang-orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu saudara-saudara kami ini Tuhan. Sehingga mereka perlahan Tuhan dapat pulih di dalam kehidupannya. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu lah yang bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan masyarakat kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Agar setiap langkah yang kami ambil Tuhan, ada di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami terus punya pengharapan untuk melangkah maju, selangkah demi selangkah. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana guys? Semoga kita bisa mengerti apa yang kita dengar tadi dan boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita masih beribadah secara online, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui pastori atau juga lewat orang tua. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita menaikkan pujian Indah Mulia Bahagia Penuh. Kita sudah di akhir ibadah. Jaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.